Hai, perkenalkan nama saya Frandika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana cara manusia berkembang atau mengalami pertumbuhan mulai dari bayi hingga dewasa. Slide pertama ada nama saya, ya nama, umur, gender. Lalu masuk di slide kedua ada apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah perkembangan, tapi hanya melalui fisik, baik di dalam maupun luar. Lalu perkembangan memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari aspek emosi, sosial, dan pola pikir. Jadi itulah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan secara pengertian. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan dalam perkembangan maupun pertumbuhan. Yang pertama ada tahapan ketika kita masih bayi, yaitu pada umur 2 sampai 0 sampai 2 tahun. Ya, dari umur segini kita akan mengalami pertumbuhan fisik secara cepat. Lalu juga ada kita mengalami perkembangan motorik secara dasar. Lalu setelah itu ada masa kanak-kanak, yaitu pada usia sekitar 2 sampai 12 tahun. Di sini kita akan mengalami perubahan kognitif dan sosial. Lalu selanjutnya ada masa remaja, yaitu pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada masa ini kita akan mengalami perubahan secara hormonal. Lalu kita akan cenderung mencari jati diri kita masing-masing. Dan selanjutnya ada masa dewasa, yaitu pada umur 18 tahun ke atas. Pada masa ini kebanyakan orang mungkin mulai serius pada apa yang diinginkannya, membentuk relasi, dan mulai mengejar masa depan secara serius. Lalu kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada diri manusia. Yang pertama ada genetik. Ketika kita mengalami pertumbuhan, kita tidak bisa tumbuh atau berkembang lebih banyak atau berbeda jauh dengan orang tua kita. Kita harus melihat genetik apa yang sudah diberikan kepada kita. Tidak hanya orang tua, bisa dari kakek nenek atau susunan seseorang yang masih dalam susunan keluarga kita. Jadi ketika kita berbeda dengan orang tua kita bisa melihat kakek atau nenek atau mungkin buyut, ya siapa tahu yang darah keturunannya atau genetiknya masih turun kepada saya. Lalu setelah genetik ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat penting untuk pembentukan jati diri, karena ketika kita bergaul tentu kita akan mengikuti apa yang ada dalam pergaulan itu. Jadi ketika teman-teman salah dalam memasuki pergaulan atau mengikuti pergaulan, maka teman-teman akan terjerumus dan akan hilang arah, serta teman-teman akan menjadi sesuatu yang bukan seharusnya menjadi diri daripada teman-teman sendiri. Lalu yang ketiga ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu faktor yang memengaruhi kognitif dan sosial seseorang. Lalu ada faktor nutrisi. Jika teman-teman memiliki genetik yang tinggi dan besar atau genetik yang bagus secara fisik, dari garis keturunan yang bagus, itu akan sia-sia jika teman-teman tidak memenuhi kebutuhan nutrisi pada diri teman-teman sendiri.
karena genetik yang bagus jika tidak didukung dengan nutrisi yang cukup maka akan menghambat pertumbuhan daripada teman-teman sendiri. Kesimpulan dari akhir video ini adalah pertumbuhan dan perkembangan dialami oleh setiap orang. Tidak hanya pertumbuhan secara fisik, tetapi juga secara emosional atau secara pola pikir dan sebagainya. Seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan atau perkembangan cenderung akan merasa bingung tentang dirinya sendiri. Bila saya sendiri, saya mengalami pertumbuhan perkembangan mungkin sejak SD menuju SMP, kelas 6 naik ke kelas 7, saya mengalami pertumbuhan. Yang pertama kali saya rasakan adalah jakun. Ini dia. Saat itu suara saya memberat, berbeda ketika saya SD. Waktu memasuki SMP, suara saya cenderung lebih berat, dan setelah mengalami pertumbuhan jakun, mungkin saya mengalami pertumbuhan seperti tinggi badan, walaupun tidak banyak perbedaan ketika saya SD dan saya SMP, tapi saya mengalami perkembangan dari situ, pertumbuhan. Dan mengenai perkembangan, mungkin saya mengalami perkembangan ketika saya memasuki kelas 8, dimana ketika saya kelas 8 mungkin disitu adalah masa-masa corona, jadi saya lebih banyak di rumah dan tidak terlalu mengikuti pelajaran di sekolah. Di situ saya mulai berpikir tentang apa kurang dan lebihnya saya sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak. Di situ saya mulai berpikir, dan di situ saya mulai berkembang secara emosional dan juga secara pola pikir. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dialami oleh setiap orang, namun prosesnya tidaklah sama, melainkan berbeda-beda. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami pun tentu berbeda-beda. Masa yang diperlukan juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak atau kemauan kita dengan orang lain haruslah sama, karena pertumbuhan dan perkembangan kita tentu berbeda-beda. Jadi ketika kamu memiliki teman yang mungkin kita ambil contoh dari tinggi badan, kamu memiliki teman yang lebih tinggi daripada kamu tidak boleh iri karena kamu dan dia memiliki genetik yang berbeda. Karena dan ini sudah kita pelajari di biologi ini, dan tidak menjadi sesuatu yang asing untuk kita rasakan lagi. Terima kasih.